ada yang mustahil. Bismillah, ku melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi la ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus TKM Masjid Al-Iman Al-Mukarram Bapak Haji Hamdan beserta seluruh jajaran pengurus lainnya, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini tanggal 7 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Karena ini perjumpaan pertama kita kembali setelah terakhir pengajian kita di bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Sebagaimana tradisi umumnya, maka pengajian di mana-mana ditawakufkan, maka kita tidak berjumpa di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Syawal juga belum berjumpa. Maka walaupun ini sudah di bulan Dzulqa'dah, maka karena ini pertemuan perdana, saya tetap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan juga ucapan doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum bi khairin fi kulli amin. Jadi doanya sebenarnya sepanjang itu, Pak. Cuma umumnya kita hanya mengucapkan ucapan minal aidin wal faizin. Dan kemudian sering diartikan sebagai mohon maaf lahir dan batin. Padahal maknanya bukan mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin ini sepertinya terpengaruh oleh lagu Bimbo. Yang Bimbo mempopulerkan lagu yang sebenarnya dari tahun 50-an. Kalau di WA saya pernah lihat lagu ini, ya. Ini terkenal dari tahun 50-an. Lagunya minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya bertambah miskin. Oh, bukan ya, rakyatnya makmur terjamin. Baik, yang mungkin terpengaruh oleh lagu ini sehingga orang menganggap artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal tadi saya mengucapkan dengan lafaz yang panjangnya, ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian minal aidin, orang yang kembali, wal faizin, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang. Jadi makna faizin itu bisa disebut beruntung, sukses atau menang. Wal maqbulin, orang-orang yang diterima amalan ibadahnya. Wa antum bi khairin, dan Anda sekalian dalam kebaikan fi kulli amin, sepanjang tahun. Nah, jadi itu aslinya, ya. Doanya panjang seperti itu, sampaikan para ulama. Hanya tradisi kita hanya penggalannya saja, minal aidin wal faizin.
Maka tentu kita berharap agar kita termasuk tadi yang didoakan minal aidin, orang yang kembali. Apa makna kembali di sini? Apakah maksudnya sebelum puasa ya berat kita 80 kilo, pas puasa akhirnya menjadi 60 kilo, habis puasa balik lagi ke 80 kilo? Apa maksudnya begitu? Bobotnya kembali ke semula lagi. Tentu maknanya kita harapkan minal aidin ya adalah seperti kata para ulama, kembali dari melakukan kemaksiatan menuju kepada taubat, kembali dari jahil, dari kebodohan menuju kepada ilmu, kembali dari goflah menuju kepada zikir, menuju kepada ingat kepada Allah. Jadi itu makna kembali yang dimaknai oleh para ulama. Kemudian makna faizin, orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang sukses. Apakah yang dimaksud beruntung karena mendapatkan hadiah atau undian? Apakah disebut sukses karena menjadi direktur? Atau menjadi disebut menang karena menang perang? Tentu maknanya tidak demikian. Ini seperti yang Allah firmankan ya, wa may yuti'illaha wa rasulaha faqad faza fawzan azima. Bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang yang sungguh orang yang mendapatkan kemenangan yang besar, fauzan azimah. Jadi makna menang di sini adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah kita berharap ibadah yang sudah kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan yang lalu ya merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun bisa saja kita mengharapkan kemenangan tersebut adalah kemenangan secara lahiriah, secara zahir ya. Kita berharap ya di antara kaum kita, kaum muslimin, yaitu bangsa Iran benar-benar bisa menang nih melawan Amerika dan Israel. Walaupun secara akidah memang terjadi perbedaan akidah antara kita dengan mayoritas orang-orang di Iran. Kita dikenal sebagai kalangan Sunni, Ahlu Sunnah, sedangkan mereka dianggap sebagai orang-orang yang berakidah Syiah. Tapi Syiah itu sebenarnya kalau berdasarkan hadis Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi masih mengakui sebagai umatku, walaupun memang secara akidah mereka terjadi penyimpangan. Kalaupun dianggap menyimpang secara akidah, maka orang-orang yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka nanti ujung-ujungnya tetap juga akan menjadi penghuni surga. Kalaupun mereka harus mampir dulu di neraka, tapi nerakanya bukan neraka yang abadi seperti orang-orang kafir dan orang musyrik. Jadi itu bedanya. Maka kalau dikatakan orang Syiah oleh kita berlainan akidah ya, tapi jangan kita menganggap mereka bukan umat Nabi, karena Nabi sendiri mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Artinya Nabi masih mengakui begitu ya. Maka kita berharap, kita tetap berdoa kepada mereka ya. Siapa tahu dengan kemenangannya Iran bisa menjadi jalan kemenangan dan kemerdekaan Palestina ya, karena Allah kan bisa saja menolong hambanya dari mana saja ya. Termasuk ada hadis Nabi, ada kalanya kita dimenangkan, dibantu oleh musuh-musuh Allah ya, ada hadis seperti itu. Di dalam peperangan bisa seperti itu, karena dalam perang itu ada kaidah ya, musuh kita adalah teman kita, begitu. Ada kali kita berperang ya, musuh kita punya musuh, nah musuhnya musuh kita bisa menjadi teman kita, begitu. Itu suatu kaidah ya secara politik. Maka kita tetap berharap kaum muslimin di Iran ya, walaupun mereka sekali lagi berbeda akidah dengan kita, tapi tetap mereka ahli kiblat, mereka adalah orang-orang bersyahadat, maka mari kita doakan mereka juga meraih kemenangan. Kemudian makna makbulin, orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Maka kita mesti berharap-harap cemas ya. Mudah-mudahan amalan kita kemarin melakukan ibadah di bulan Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian para sahabat lakukan. Di antara mereka itu memang ucapannya yang sampai kepada mereka adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah ucapan yang dilakukan para sahabat sesama mereka ketika berjumpa pasca hari raya. Jadi mereka berharap-harap cemas dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum itu. Ya, mereka merasa khawatir
jangan-jangan ibadah yang mereka lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah, bisa saja karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, atau mungkin karena ada cacat-cacat dalam bentuk keikhlasan dan khusyuannya. Dan itulah mereka pun ada harap-harap cemas sehingga saling mendoakan di antara mereka. Namun kemudian para ulama memberikan sebuah indikator, memberikan sebuah tanda bahwa ada 2 indikator terhadap amal yang sudah kita lakukan. Ya, bahwa amal kita diterima oleh Allah itu indikatornya ada 2. Ini keterangannya ada dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, innallaha iza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin sholihin ba'dahu. Bahwa sesungguhnya Allah jika telah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Nah, ini indikator pertama, ya. Jadi tanda diterima amal ibadah kita adalah terjadi kesinambungan, keberlanjutan. Kita melakukan amal soleh setelahnya. Jadi kalau ketika kemarin di bulan Ramadan, ya, kita tentu diwajibkan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadahnya merupakan sebuah kewajiban. Maka Ramadan sudah selesai, kewajibannya selesai, tapi kita tetap gemar berpuasa. Maka kalau kita sekarang gemar berpuasa, apakah bentuk puasanya puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bait, ya, atau puasa-puasa sunnah yang lain. Artinya ketika bulan Ramadan selesai, kewajiban puasanya selesai, tidak membuat kita berhenti melakukan ibadah puasa. Ini menjadi indikator berarti amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesinambungan. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita gemar melakukan qiyamul lail, bahkan qiyamul lailnya disyariatkan menjadi di awal malam, yang sebelum Ramadan dan setelahnya. Biasanya pelaksanaan ini dilakukan di sepertiga malam terakhir ketika kita bangun tidur. Maka di bulan Ramadan kemudian, ya, kita melakukan qiyamul lailnya menjadi di awal malam. Karena secara fikih memang sholat apapun yang kita lakukan setelah sholat fardu isya sampai dengan menjelang waktu azan subuh, kita lakukan walaupun 2 rakaat maka terhitung qiyamul lail. Maka ada di antara jamaah di sini saya lihat sudah sholat isya, sudah ba'diyah, ada yang melakukan sholat sunnah witir atau sholat sunnah yang lainnya. Maka melakukan sholat sunnah witir atau sholat yang lain, sholat apa saja setelah waktu fardu isya, maksudnya setelah ba'diyah isya, dilakukan walaupun 2 rakaat, walaupun 1 rakaat, walaupun 3 rakaat kalau witir. Kalau misalnya sholat sunnah yang lain, misalnya melakukan sholat sunnah taubat misalnya, atau sholat sunnah istiqoroh, sholat sunnah hajat, kan boleh-boleh saja di awal malam, ya. Maka 2 rakaat yang dilakukan itu terhitung qiyamul lail, begitu, ya. Maka di bulan Ramadan qiyamul lailnya dilakukan di awal malam. Ya, ini merupakan kebiasaan daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang witirnya itu selalu di awal malam. Kalau Sayyidina Umar konsisten istiqomah witirnya di akhir malam, ya. Maka dua-duanya ada contohnya, begitu. Maka kalau kemarin kita gemar melakukan qiyamul lail dalam bentuk sholat tarawih, maka sekarang pun tetap melakukan qiyamul lail, ya. Walaupun tadi dalam bentuk tahajud atau tidak sampai bablas sholat witirnya, begitu. Nah, itu tanda berarti qiyamul lail kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanda yang kedua, tanda yang pertama berarti terjadinya kesinambungan, ya. Jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Maka yang kedua, kita tidak menganggap besar amalan yang sudah kita lakukan, tidak membangga-banggakan, tidak membesar-besarkan. Bahkan kita menganggap amalan yang kita lakukan itu bernilai kecil karena kita menganggap jangan-jangan tidak diterima Allah. Nah, ini ada kaidah, ya, menurut para ulama, al-ibadatu iza sogurat kaburat wa iza kubirat sogurat. Ibadah itu jika dianggap kecil malah bernilai besar di sisi Allah. Sebaliknya kalau kita anggap besar, kita bangga-banggakan, maka bernilai kecil di sisi Allah. Jadi indikator yang kedua adalah kita tidak membangga-banggakan
amalan yang sudah kita lakukan. Bahkan kita menganggap amalan yang sudah kita lakukan itu sama sekali tidak ada andil kita. Semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah indikator yang kedua. Jadi kalau ada dua indikator ini di dalam diri kita, pertama ada kesinambungan terhadap amal yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak membangga-banggakan amal soleh yang sudah kita lakukan, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekedar pengantar ya. Tadi menerjemahkan dari kalimat minal aidin wal faizin dan wal makbulin. Maka sekarang mari kita masuk ke kajian kita, yaitu tentang kajian karakter Rasulullah SAW berdasarkan kitab Syama'il Muhammadiyah, itu karya Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Namun sebelumnya mari kita bacakan Fatihah pada penulis kitab tersebut dan para guru-guru yang menjadi sandaran ijazah kitab tersebut kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan Fatihah ini keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sultan Auliya Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir radhiyallahu anhu Sayyidi Ahmad Sahibul Qatajul Arifin Qadasul. Ila hadratin Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu anhu Syekh Profesor Dr. Muhammad Razi Hasim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita simak hadis yang pertama di dalam bab ke-30 tentang cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ahmad bin Mani'in qala hadasana Husyaimun qala hadasana Asimun al-Ahwalu wa Mughiratu ani Sya'bi ani Bani Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, ia berkata, Husyaim bercerita kepada kami, ia berkata, Asim al-Ahwal dan Mughirah bercerita kepada kami dari Sya'bi dari Ibnu Abbas. Nabi SAW pernah meminum air zam-zam dengan berdiri. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmizi ya, menceritakan bahwa pada suatu kesempatan Rasulullah SAW meminum air zam-zam sambil berdiri. Walaupun selama ini kita tahu bahwa memang ada hadis Nabi tentang larangan ya, jangan minum sambil berdiri. Hadisnya bunyinya kalau tidak salah adalah layas robana ahadu minkum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Nah, biasanya hadis-hadis pendek seperti ini ya, ini sudah diajarkan ya, di TK, di PAUD ya. Nah, termasuk juga hadis seperti latakdop walatal jannah. Nah, ini biasanya anak-anak TK sudah diajarkan. Karena saya ingat dulu ketika anak saya TK, termasuk hafalan hadisnya ini, layas robana ahadu minkum qa'iman. Dan kemudian dia sering menembak pada semua orang yang ada di rumah. Alhamdulillah saya nggak pernah kena. Jadi ada kalanya bundanya atau om atau tantenya yang tidak sengaja dari dispenser ngambil air lalu minum dalam keadaan berdiri, tiba-tiba anak saya lewat waktu itu yang masih TK. Langsung dia ngomong, layas robana ahadu minkum qa'iman. Janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Hampir semua orang di rumah kena. Alhamdulillah saya nggak pernah kena, syukur. Karena alhamdulillah saya tidak pernah berusaha untuk tidak. Termasuk ketika diundang ya di hajatan di gedung-gedung. Ya kan kalau di gedung-gedung biasanya kursinya terbatas. Ya dan umumnya karena kursinya terbatas akhirnya makan dan minum dalam keadaan berdiri. Tapi memang saya sejak dulu ya suka mengajak anak saya sejak dia TK kalau diundang hajatan itu saya akan nyari posisi pokoknya gimana khusus saya tetap, apakah di luar, di mana. Ada kali duduk di atas sound system gitu ya, speaker. Saya tanya kalau didudukin nggak boleh, saya dudukin aja speaker. Jadi dalam rangka berusaha jangan sampai minum dalam keadaan berdiri. Namun ternyata ada
kondisi yang Nabi pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Maka dengan hal ini menjadi sebab hukum minum dalam keadaan berdiri itu ternyata tidak haram. Kedudukannya hanya makruh. Jadi ketika kita berusaha untuk duduk, berarti kita mengejar keutamaan, bukan berarti minum dalam keadaan berdiri itu terlarang atau berdosa. Jadi kalau misalnya dalam keadaan memang kepepet, ya ternyata tidak haram. Ya, ini hadis ini, ya, ini menjadi taksisnya, menjadi pengecualian. Walaupun yang beredar di mana-mana awalnya hadisnya adalah yasrobana ahadu minkum qaiman. Ya. Kalau tidak ada hadis seperti ini, tentu orang menganggap larangan Nabi itu bermakna larangan mutlak. Sama sekali tidak boleh minum dalam keadaan berdiri. Artinya larangan tersebut larangan yang sifatnya haram kalau berdiri. Tapi dengan adanya hadis ini, maka ternyata kalaupun ternyata kapan-kapan kita minum dalam keadaan berdiri, itu kedudukannya bukan haram tapi makruh. Ya. Namun makruh itu tetap lebih baik ditinggalkan, ya. Jadi kita tetap dalam keadaan duduk itu lebih utama. Nah, maka hadis ini bukan juga berarti harus dalam keadaan minum keadaan berdiri itu harus enggak, kondisional. Dan ternyata kondisi ini Nabi seolah-olah sudah tahu di masa depan, ya, seolah-olah seperti gambarannya begitu. Kalau misalnya sekarang nih orang diberlakukan, misalnya biasanya kalau orang melakukan ibadah haji atau umroh, salah satu di antara sunnahnya setelah melakukan tawaf 7 kali, lalu kemudian mereka sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim, maka urutan yang berikutnya adalah minum air Zam-Zam. Kan biasanya pernah umroh atau haji begitu tuh, ya, pernah mempraktekkan setelah tawaf 7 kali, lalu kemudian sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim, tidak harus pas di belakangnya, bisa lurus terus di belakangnya, walaupun jauh, yang penting posisinya di arah belakang maqam Ibrahim. Lalu kemudian dari belakang lagi di sini biasanya ada tempat mengambil minum air Zam-Zam, karena memang aslinya zaman dulu itu sumur Zam-Zam itu lokasinya di situ. Maka biasanya kalau yang habis melakukan tawaf, melakukan sholat, lalu kemudian ya mengambil air Zam-Zam dari tangki-tangki yang sudah disediakan. Kalau seandainya semua orang harus diberlakukan duduk, wah, mungkin itu akan menyulitkan sekali dengan kondisi seperti sekarang yang begitu banyaknya jamaah. Maka jadi seolah-olah ini merupakan sebuah kemudahan, ya. Jadi dalam keadaan dipraktekkan di sini, memang yang lebih baik minum Zam-Zamnya berdiri sambil menghadap ke arah kiblat. Dan memang ada hadisnya, ketika Nabi minum Zam-Zam, ya, sambil menghadap ke kiblat, ini ada hadisnya riwayat Imam Daruqutni. Nah, ini juga bisa kita gunakan doa ini, ya. Kalau kita minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni. Ya. Jadi kalau kita, ya, minum air Zam-Zam, ya boleh berdoa dengan doa ini, ya. Maka, ya, ketika dalam keadaan di depan Ka'bah, sunnahnya adalah sambil menghadap ke arah Ka'bah, lalu kita berdoa dan minum sambil berdiri, ya. Walaupun ini bukan menjadi disebut sunnah dalam arti menjadi suatu hal yang utama, tapi ini kebolehan. Makna minum itu sebuah kebolehan, yang minum sambil berdiri, begitu. Tapi dalam kondisi-kondisi yang misalnya kita tadi bisa mendapatkan minum sambil duduk, maka menurut para ulama tetap yang afdol, yang utama minum dalam keadaan duduk, ya, karena tadi ada larangannya. Sama juga seperti Nabi melakukan buang air, ya. Kondisi yang utama itu memang buang air dalam keadaan duduk. Tapi ada riwayat juga Nabi pernah, ya, di sumur Aris, kalau tidak salah nama sumurnya, Nabi pernah terlihat oleh seorang sahabat buang air kecil dalam keadaan
berdiri. Maka berarti duduk itu ya merupakan sebuah sunnah yang lebih baik. Berdiri itu larangannya tidak bersifat haram tapi makruh saja, sama seperti kita minum tadi. Nah, ini terkait dengan hadis yang pertama, bahwa Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Hadis yang kedua dalam bab ini, ya, hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala hadatsana Muhammad bin Ja'farin an Husaini al-Muallimi an Amru ibni Syu'aibin an abihi an jadihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu qa'iman wa qa'idan. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami dari Husain al-Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan duduk. Nah, ini diperkuat ya dengan hadis yang kedua, bahwa dia pernah melihat ya seorang sahabat. Nah, ini namanya adalah Syu'aib yang melihatnya, karena Amr bin Syu'aib mengatakan dari ayahnya dan dari kakeknya yang berkata pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan duduk. Maka menunjukkan bahwa kalaupun suatu saat kita minum dalam keadaan berdiri, maka itu memang tidak haram. Walaupun sekali lagi yang utama adalah minum dalam keadaan duduk, karena tadi ada hadis yang berupa larangan, layas robana ahadu minkum qa'iman. Janganlah salah satu dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Namun sekali lagi karena ada hadis-hadis yang seperti ini, ya, maka larangan berdiri di situ tidak berhukum haram tapi hanya makruh saja. Maka hadis yang ketiga, hadatsana Qutaibatu wa Yusufa ibnu Hammadin qala hadatsana Abdul Waris ibnu Sa'idin an abihi Isamin an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Qutaibah bin Sa'id bin Yusuf bin Hamad bercerita kepada kami, mereka berkata, Abdul Waris bin Sa'id bercerita kepada kami dari Abu Asim, dari Anas bin Malik, Nabi mengambil nafas 3 kali ketika minum dari bejana. Beliau bersabda, demikian ini lebih nyaman dan menghasilkan kepuasan. Nah, dalam riwayat ini, kalau tadi kaitannya dengan kondisi Nabi ketika minum itu, ya, memang lebih seringnya dalam keadaan duduk, tapi pernah sewaktu-waktu Nabi dalam keadaan berdiri. Nah, kalau hadis ini menyatakan bahwa Nabi itu kalau minum itu biasa dengan 3 tarikan nafas, maksudnya dengan 3 tegukan. Jadi kalau minum itu tidak sekaligus gluk gitu ya. Jadi bahkan kalau mengikuti sunnahnya, Nabi ketika minum itu pertama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ada kalanya Nabi ketika meminum, lalu kemudian Nabi berhenti, berarti ada kesempatan menarik nafas, dan Nabi mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Lalu Nabi mengucapkan lagi basmalah, bismillah, ya, atau Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menengguk lagi, lalu kemudian Nabi mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Jadi Nabi menarik nafas yang kedua. Kemudian Nabi meminum lagi dengan mengucapkan basmalah, menengguk dan mengucapkan hamdalah. Ini yang terbaik. Ada juga penjelasan para ulama, Nabi mengucapkan bismillah dan hamdalahnya di akhir saja, tapi tetap dengan 3 tegukan, ya. Jadi bismillah, Nabi meneguk, lalu kemudian Nabi menarik nafas, artinya Nabi berhenti, kemudian Nabi meneguk lagi, kemudian Nabi menarik nafas dan Nabi meneguk lagi, baru kemudian mengucapkan hamdalah. Nah, itu ada 2 cara Nabi pernah meminum yang disampaikan para ulama. Tapi menurut para ulama yang terbaik adalah setiap kita meminum mengucapkan basmalah,
selesainya mengucapkan hamdalah. Itu yang terbaik. Yang bismillah, minum, kemudian berhenti, ya. Nah, kemudian mengucapkan hamdalah. Atau pilihan yang tadi yang kedua. Nah, inilah sunnah-sunnah Nabi. Ya. Kalaupun kita meminum hanya seteguk saja juga tidak terlarang. Tapi seteguknya seteguk yang sewajarnya. Jadi misalnya gelak-gelak, bukannya gelak-gelak. Nah, ini yang tidak, ini yang makruh tadi. Ya, jadi meminum yang seperti itu bahkan nanti itu kurang baik untuk kesehatan. Sama kenapa ketika kita minum berdiri itu makruh? Karena ternyata ya ketika meminum berdiri itu dampaknya karena air langsung ke dalam terus ke bawah begitu ya, kita berdiri. Nah, ini maka dampaknya kurang bagus buat kesehatan. Itu sudah hasil penelitian ya. Jadi kita meminum secara medis itu mana yang lebih baik? Dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri? Ternyata yang lebih baik secara medis kita minum dalam keadaan duduk. Sama juga meminum sekali tonggak glek dengan kita meminum seperti yang Nabi ajarkan, mana yang lebih baik secara medis? Yang lebih baik adalah seperti yang Nabi contohkan. Nah, jadi itulah hebatnya sunnah Rasul ya. Walaupun ketika itu kita mungkin tidak tahu apa manfaatnya secara kesehatan, kita hanya ikuti saja apa yang Nabi contohkan. Ya karena mudah mendapat pahala dari Allah. Ternyata selain mendapatkan pahala, ketika kita melakukan sesuai dengan contoh sunnah Rasul, maka insya Allah ya pahalanya dapat, tapi juga dapat kemanfaatannya secara lahiriah, apakah secara kesehatan dan yang lainnya. Nah ini sudah kami paparkan ya 3 hadis dalam bab ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, boleh terkait dengan bab ini atau hal yang lainnya, silakan. Ya silakan. Ini dulu. Tadi kan minum berdiri mulai makruh. Bagaimana dengan makan di pesta itu makan berdiri? Ya. Itu gimana? Ya. Ada hadisnya nggak? Maka menurut para ulama biasanya kaidahnya kalau minum saja makruh apalagi makan. Sama seperti keterangan begini. Di Al-Quran itu ada nggak larangan kita jangan kamu menempeleng ayah? Nggak ada kan? Yang ada janganlah berkata kasar kepada ayah, janganlah kamu berkata keras kepada orang tua gitu, pada birrul walidain. Ada hai. Tapi sama sekali di Al-Quran tidak ada janganlah kamu memukul orang tuamu, kan tidak ada. Tapi para ulama begini mengartikannya, kalau berkata kasar saja tidak boleh, apalagi memukul begitu. Terkadang itu dalam mengambil kaidah hukum gitu ya. Namanya kalau dalam bahasa itu qiyas aulawi, yang bahwa itu adalah suatu hal yang lebih utama. Dalam arti kalau minum saja tidak boleh sambil berdiri, apalagi makan. Kalau kita berkata kasar kepada orang tua saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah, mengambil gambarannya ke sana. Ya, tadi sama ya. Jadi seperti itu. Jadi makan juga tidak boleh ya. Walaupun tadi hadis-hadis yang secara larangannya layas robana itu berarti adalah minum ya. Walaupun ada hadis yang lain mungkin yang kedudukannya tidak sahih, biasanya suka ada tambahan makan. Tapi yang hadis sahihnya layas robana itu janganlah minum ya salah seorang di antara kalian dalam keadaan berdiri begitu. Demikian. Jadi kalau makan saja, minum saja tidak boleh atau makruh, apalagi makan. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada cukup. Ada yang lain? Ya, karena ini memang kami hanya mengambil 3 saja hadis dalam bab ini ya, karena hadis yang lainnya mirip-mirip. Jadi memang dalam sebuah bab kitab kajian ini biasanya ada beberapa hadis tapi saya lihat mirip, hanya yang berbeda adalah sanadnya saja ya, ataupun isi matannya kira-kira sama. Jadi intinya adalah mudah-mudahan dengan kita mengkaji bab ini maka kita menjadi lebih paham kedudukannya, bahwa walaupun kita sudah tahu makan atau minum secara berdiri bukan haram, tapi kalau kita tahu kedudukan bahwa minum duduk itu lebih utama ya, maka ini adalah upaya kita dalam mencontoh adabnya Rasulullah SAW. Maka ketika niat kita dalam segala hal bisa mempraktekkan mencontoh adab beliau ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ya, keberkahan dari apa yang sudah beliau lakukan terlimpah kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi indikator pula kita akan benar-benar tercatat sebagai umat beliau di dunia dan akhirat, dan insya Allah juga berhak mendapatkan syafaat uzma beliau kelak pada hari kiamat nanti. Baik, ini saja
kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahuallahi tawakkalna walillahil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.